Perkenalkan, nama saya Irma Rizky Utami. Saya dari kelas D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena bullying yang terjadi di Indonesia. Bullying adalah segala bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Nah, bully ini biasanya terjadi secara terus-menerus. Bullying umumnya terjadi di lingkungan sekolah, baik itu lingkungan sekolah dasar, menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2019, ada sekitar 37.380 kasus yang masuk ke KPAI. Dari jumlah tersebut, laporan kasus bullying yang terjadi di dunia pendidikan dan media sosial adalah 2.473 kasus. Contoh kasus yang terjadi di satuan pendidikan adalah ada seorang anak laki-laki yang bermain bola di kelas, lalu tanpa sengaja bola yang ditendang mengenai jam dinding sehingga menyebabkan jam tersebut pecah. Dari kejadian itu, anak tersebut dibully oleh teman-temannya. Akibat tindakan bully yang dilakukan oleh teman-temannya berdampak pada anak tersebut, seperti anak itu lebih sering mengurung diri di dalam rumah serta tidak mau untuk keluar rumah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia memutuskan untuk tidak mau untuk masuk ke sekolah. Kejadian tersebut berdampak pada psikologis anak itu, bahkan orang tuanya sampai berusaha untuk membawanya ke psikiater sebagai upaya untuk memulihkan dari trauma yang dialami. Kurun waktu 2011 hingga 2019 ada sekitar 37.381 kasus yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dari jumlah tersebut, pelaporan kasus bullying di dunia pendidikan dan media sosial mencapai 2.473 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kasus bully yang terjadi di Indonesia. Sudah seharusnya upaya-upaya dilakukan untuk menekan jumlah kasus agar tidak semakin bertambah. Di dalam Pancasila, yaitu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil di sini berarti setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan dari hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Sedangkan beradab berarti manusia Indonesia itu mengetahui bagaimana tata cara berperilaku yang baik, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, ataupun di dalam masyarakat.
Nah, di dalam undang-undang itu telah mengatur tindakan bullying di lingkungan pendidikan pasal 54 Undang-Undang 35/2014 menyebutkan satu bahwa anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, fisik, psikis, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidik. Yang kedua, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan terakhir adalah masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya satu, di lingkungan keluarga. Ketika anak mungkin mengalami bully di sekolah, baik itu dalam bentuk ejekan atau mungkin gunjingan dan lain sebagainya, langkah yang pertama yang bisa dilakukan adalah anak mau berbicara atau mau terbuka terhadap kejadian yang dialaminya di sekolah. Dengan keterbukaan yang dilakukan oleh anak, maka diharapkan orang tua itu menjadi lebih peka atau tahu bagaimana kondisi anak tersebut, baik secara mental, psikis, maupun fisikal. Lalu, langkah kedua yang mungkin bisa dilakukan ketika anak sedang berada di sekolah. Tadi di lingkungan keluarga, sekarang di lingkungan sekolah. Ketika tindakan bullying itu terjadi, beritahu bahwa sebaiknya dia tidak perlu mendengarkan jika bentuk perundungan yang terjadi dalam bentuk kata-kata. Lalu, ketika tindakan bullying itu sudah masuk ke dalam tindakan fisik seperti memukul, menendang, dan lain sebagainya, maka beri saran kepada anak untuk segera memberitahu oleh guru atau teman lainnya agar anak tidak merasa tertekan dan merasa nyaman serta merasa terlindungi di lingkungan belajar yang ia tempati saat ini. Lalu, mungkin ketika tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang untuk membuli anak tersebut, maka hal yang dapat dilakukan antara lain segera beritahu guru yang ada di sekolah mengenai kejadian tersebut. Lalu, sebelum kita bisa melakukan penilaian apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku bully ini masih dalam kategori ringan, dalam arti masih bisa dimanfaatkan, sedang, dalam arti mungkin bisa dimusyawarahkan dan bisa diberi teguran, semacam teguran atau sanksi yang sifatnya mendidik. Lalu ketika tindakan bullying ini sudah masuk ke fisik dan itu mungkin sudah dalam kondisi berat sehingga dia menyebabkan korban mengalami cedera fisik yang sangat berat,
saya rasa tindakan hukum perlu dilakukan, tapi sesuai dengan usia dan usia anak tersebut, agar tidak menyebabkan trauma bagi pelaku yang melakukan bullying. Mungkin sekian penjabaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.